Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatur Rahman dengan NIM 220404500029 dari kelas D, Prodi Bimbingan dan Konseling, mata kuliah Sosio-Antropologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena-fenomena sosio-antropologi yang terjadi di sekolah atau di kampus. Langsung saja kita ke fenomena pertama, yaitu fenomena sosiologi. Di mana fenomena sosiologi ini adalah sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi dan penyesuaian diri adalah proses penting dalam pengembangan individu dan membantu kita menjadi anggota yang berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Keduanya saling terkait dan berperan dalam membentuk identitas, perilaku, dan interaksi sosial kita. Adapun beberapa masalah yang dapat timbul di sekolah dalam proses sosialisasi dan penyesuaian diri adalah: yang pertama adalah kesulitan dalam bergaul. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan bergaul dengan teman sebaya. Mereka mungkin merasa canggung atau tidak memiliki keterampilan sosial yang cukup kuat untuk membentuk hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua adalah penerimaan sosial. Siswa-siswa tertentu mungkin mengalami kesulitan dalam diterima oleh kelompok sosial tertentu di sekolah. Mereka mungkin menjadi objek pelecehan, pengucilan, atau diskriminasi. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan sosial mereka. Selanjutnya, yang ketiga adalah perbedaan budaya. Sekolah seringkali memiliki siswa dari latar belakang budaya yang beragam. Anak-anak yang berasal dari budaya yang berbeda mungkin menghadapi kesulitan dalam penyesuaian diri dengan norma-norma sosial yang dominan di sekolah. Mereka mungkin mengalami perasaan isolasi atau kesulitan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar budaya yang berbeda. Selanjutnya, yang keempat, tekanan akademik. Tuntutan akademik yang tinggi di sekolah dapat menciptakan tekanan yang stres bagi beberapa siswa. Mereka mungkin merasa tertekan untuk berprestasi atau menghadapi masalah dalam mengelola waktu dan mengatasi tuntutan belajar. Selanjutnya, yang terakhir atau yang kelima adalah peran dan hierarki sosial. Siswa yang sering kali harus beradaptasi dengan peran dan hierarki sosial yang ada di sekolah. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan peran yang diharapkan dari mereka atau merasa sulit dalam memahami dan berinteraksi dengan aturan-aturan sosial yang kompleks di sekolah. Adapun gap antara konsep pendidikan ideal dengan sosialisasi dan penyesuaian diri yang terjadi di sekolah. Yang pertama yaitu fokus pada prestasi akademik. Konsep pendidikan ideal seringkali menekankan pentingnya prestasi akademik, pencapaian nilai tinggi, dan persiapan untuk ujian. Namun, dalam proses sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah, terkadang aspek sosial, emosional, dan pengembangan keterampilan interpersonal tidak menerima perhatian yang sama. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam pengembangan keterampilan sosial dan kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain dalam masyarakat. Yang kedua adalah ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan sosial. Terkadang kurikulum sekolah tidak mencerminkan kebutuhan sosial, budaya, dan lingkungan tempat tinggal siswa. Kurikulum yang kurang relevan dan realitas sosial dan budaya dapat menghambat proses sosialisasi dan penyesuaian diri siswa karena tidak memberikan konteks yang memadai untuk pemahaman dan interaksi sosial yang kaya. Selanjutnya, yang ketiga adalah kurangnya pembelajaran inklusif. Sekolah yang tidak menerapkan pendekatan inklusif dalam proses pembelajaran dapat menghasilkan kesenjangan sosial dan penyesuaian diri yang tidak memadai bagi siswa dengan kebutuhan khusus, latar belakang budaya yang berbeda, identitas yang beragam. Kurangnya pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman dapat mempengaruhi proses sosialisasi dan penyesuaian diri siswa.
serta menciptakan ketidakadilan sosial dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya yang keempat adalah ketidakcocokan nilai dan norma. Terkadang nilai dan norma ditekankan sekolah tidak selaras dengan nilai norma yang internalisasi oleh siswa melalui sosialisasi di lingkungan lain, seperti keluarga atau komunitas. Perbedaan nilai dan norma ini dapat menyebabkan konflik internal bagi siswa dan mengganggu proses penyesuaian diri mereka di lingkungan sekolah. Ya, kita menuju ke materi yang kedua, yaitu fenomena antropologi, di mana fenomena antropologi ini yaitu transmisi budaya. Transmisi budaya mengacu pada proses perpindahan dan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini mencangkup penyebaran nilai-nilai norma, tradisi, bahasa, pengetahuan, dan keterampilan yang diwariskan dari kelompok sosial atau komunitas tertentu kepada anggotanya. Proses transmisi budaya terjadi melalui berbagai cara, seperti pendidikan formal di sekolah, pengajaran di rumah, interaksi sosial, lembaga keagamaan, media massa, dan lingkungan sekitar. Dalam konteks sekolah, transmisi budaya dapat terjadi melalui kurikulum yang mengajarkan tentang sejarah, bahasa, sastra, seni, dan nilai-nilai budaya. Adapun beberapa masalah yang timbul di sekolah dalam proses transmisi budaya adalah yang pertama, konflik nilai. Sekolah merupakan tempat di mana siswa dari latar belakang budaya yang berbeda berkumpul. Ini dapat menyebabkan konflik nilai, di mana nilai-nilai yang diwariskan oleh keluarga atau komunitas mereka bertentangan dengan nilai-nilai yang ditekankan di sekolah. Misalnya perbedaan dalam norma sosial, agama, atau pandangan dunia. Dapat menimbulkan ketegangan dan konflik proses dalam transmisi budaya. Selanjutnya yang kedua adalah stereotip dan prasangka. Proses transmisi budaya di sekolah juga dapat dipengaruhi oleh stereotip dan prasangka yang mungkin ada di antara siswa. Stereotip negatif atau prasangka terhadap kelompok budaya tertentu dapat menghalangi pemahaman yang mendalam tentang budaya tersebut dan menghambat proses transmisi budaya yang efektif. Selanjutnya yang ketiga adalah asimilasi atau marginalisasi. Dalam upaya mempromosikan budaya mayoritas atau budaya dominan, siswa dari latar budaya minoritas dapat mengalami tekanan untuk mengasimilasi diri untuk meninggalkan aspek budaya mereka sendiri. Sebaliknya, mereka juga dapat mengalami marginalisasi, di mana budaya mereka diabaikan atau dianggap tidak penting dalam proses transmisi budaya di sekolah. Selanjutnya yang keempat adalah kurangnya representasi budaya. Kurangnya representasi budaya yang beragam dalam kurikulum, materi pembelajaran, dan kegiatan sekolah dapat menjadi masalah. Hal ini dapat menghambat siswa dalam memahami dan menghargai keberagaman budaya, serta mereduksi efektivitas transmisi budaya yang komprehensif. Selanjutnya yang kelima adalah keterbatasan pengajaran. Keterbatasan waktu, sumber daya, dan kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi transmisi budaya di sekolah. Beberapa aspek budaya mungkin tidak tercakup secara memadai dalam kurikulum atau tidak diberikan perhatian yang cukup dalam pembelajaran, sehingga mengurangi kesempatan siswa untuk memahami dan menghargai budaya mereka sendiri maupun budaya lainnya. Adapun gap antara konsep pendidikan ideal dengan transmisi budaya yang terjadi di sekolah, yaitu yang pertama, kurikulum yang tidak mencakup keberagaman budaya. Konsep pendidikan ideal seringkali menekankan pentingnya menghargai dan memahami keberagaman budaya. Namun kurikulum sekolah yang tidak mencakup konten yang memadai tentang budaya-budaya yang beragam dapat menghambat transmisi budaya yang komprehensif. Ketika aspek-aspek penting dari budaya tertentu diabaikan atau dihilangkan dalam kurikulum, siswa dapat kehilangan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya mereka sendiri dan budaya orang lain. Selanjutnya yang kedua adalah ketidaksesuaian metode pengajaran dengan transmisi budaya. Pengajaran digunakan di sekolah dapat mempengaruhi transmisi budaya. Jika metode pengajaran yang digunakan lebih berfokus pada pengetahuan dan pemahaman konseptual daripada pemahaman langsung dan interaksi sosial, maka aspek praktis dan kontekstual dan transmisi budaya mungkin tidak tercapai dengan baik. Ini dapat menyebabkan gap antara konsep pendidikan ideal yang menekankan pengalaman menyebabkan gap
antara konsep pendidikan ideal menekankan pengalaman langsung dan kenyataan transmisi budaya di sekolah. Selanjutnya yang ketiga adalah kurangnya penghargaan terhadap budaya minoritas. Transmisi budaya di sekolah dapat menjadi tidak seimbang jika kurangnya perhatian diberikan pada budaya minoritas atau kelompok yang kurang diwakili. Ketika budaya mayoritas mendominasi dalam pengajaran, materi pembelajaran, dan kegiatan sekolah, siswa dari budaya minoritas mungkin merasa kurang diakui dan dihargai. Ini dapat menyebabkan gap dalam transmisi budaya yang inklusif dan mempengaruhi penyesuaian diri siswa yang berasal dari budaya minoritas. Selanjutnya yang keempat adalah ketidaksesuaian nilai dan norma budaya. Dengan sekolah, setiap budaya memiliki nilai-nilai, norma, dan tata cara yang berbeda. Ketika nilai dan norma budaya yang diinternalisasi oleh siswa bertentangan dengan nilai norma yang ditekankan di sekolah, gap dalam transmisi budaya dapat terjadi. Ini dapat menyebabkan konflik nilai dan penyesuaian diri yang sulit bagi siswa ketika mereka berhadapan dengan perbedaan antara budaya keluarga dan budaya sekolah. Mungkin hanya itu materi yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.